Tadi saya menghadirkan di sini, atau pernah mungkin barangkali di sini? Belum ya? Ustadz Abdul Rahim. Beliau cuma transit aja. oh pernah ya, tapi transit aja ya. Itu mau dicoba, kita bisa imam, cuma karena anak kecil kan. Ya. Bukan ininya, Ustadz ininya, ayahnya. Ayahnya pernah. Pernah ya. Asal nanti kapan-kapan ayahnya saya undang sini untuk berbagi ya, berbagi bercerita tentang cara mendidik anak agar di usia yang muda hafiz Quran. Saya juga telat Pak, ketemunya. Barangkali mungkin kalau saya ketemunya lama dulu, anak-anak saya mungkin sudah juga pada hafiz Quran 3 juz gitu. Namun ya bersyukur kepada Allah bahwa dan di antaranya rangkumannya nanti tinggal dibaca saja. Rangkuman ini cara mendidik anak ya. Beberapa yang terkadang kita juga terkadang salah ya kan. Terkadang kita tidak tepat mendidiknya dengan karakter sesuai dengan agama atau sesuai dengan didikan Nabi. Nah ini nanti saya tidak menjelaskan karena lagi-lagi ini perlu orangnya, tetapi ada beberapa yang memang kalau kita baca dipaham dari 100 poin ini, insya Allah dipaham lama-lama kalau kita sering baca dipahami. Gitu ya, ini fotokopian kali ini, insya Allah ini mudah-mudahan ada kebaikan di 3 lembar fotokopi ini. Bagi yang sudah anaknya gede-gede belum hafal Quran, barangkali insya Allah cucunya nanti hafal Quran. Baik, amin. Insya Allah kalau bapak-bapak ibu rajin ngaji, rajin belajar ngaji, insya Allah nanti ada yang jadi. Kayak Ustaz Fahmi ya, insya Allah. Ngisi nanti di sini ya saja. Gantian ya. Boleh habis dari Tembok Raya Alim dan Hafiz ya. Suaranya indah juga ya. Hafiz. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak turun kita ada yang jadi hafiz atau alim. Amin. Ya Allah, amin. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Ini kita coba hari ini praktek membaca surat Al-Kahfi 10 saja ya. Ini surat yang masyhur ya. Rata-rata ustaz-ustaz ahli nasional ini menyarankan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari apa? Hari Jumat. Nah, ternyata juga keterangan hadisnya tidak harus full, cukup 10 saja. 10 di awal atau 10 di terakhir boleh. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai selesai di membacanya di 93 hatam ya, selesai satu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi memang bacanya agak berat Pak. Kalau kita membaca full ini kayaknya lama gitu. Karena memang agak susah ya. Begitu Al-Kahfi ini salah satunya hadis yang saya baca nih ya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan kita akan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Masyaallah. Sahih insyaallah. Dan banyak lagi hadisnya keterangan Al-Kahfi ini. Maka minimal kita di hari Jumat, bahkan di keterangan lain untuk 1 sampai 10 dan hari Jumat saja setiap malam membacanya untuk menghindari bahaya Dajjal yang sekarang ya anak-anak Dajjal sudah banyak keluar ya. Walaupun Dajjal mati satunya belum keluar, tapi ya banyak sudah keluar anak-anaknya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, mungkin itu saja kultumnya. Kita membaca Al-Kahfi seperti biasa, saya membaca dan ikuti ya sampai 10 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab.
menghafalkan ini? Atau ada yang sudah hafal barangkali? Ustaz Catur? Ustaz Fahmi ya, Pak. Ya, pelan-pelan dihafalkan ya. Memang penghafalan agak berat ini. Nah, kalau situ aja insya Allah hafal ya. Ya, ya apa ya? Enggak apa-apa. Hafal ini nih. Ya, salah kalau imam dan hafal ya. Nah, 10 ayat saja. Baik, Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita coba bahas pelan-pelan, mengulang idgham, mengulang lagi emmat, ya, kemudian dan beberapa hal lainnya. Ini hampir komplit nih di 10 ayat yang lain ini, ayat di awal ini hukum-hukum tajwidnya agak lengkap. Artinya kalau 10 ayat benar membacanya, diujinya, insya Allah membaca Al-Quran yang lainnya lumayan benar gitu. Karena sudah agak lengkap sih. Baik, ada yang mau nyobain ayat yang pertama? Waktu baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al iwaja. Baik, udah hampir ya. Panjang pendeknya sudah lumayan kena, artinya matnya sudah kena, terutama mat topikinya ya sudah lumayan. Yang 2 harakat, karena ini penting ya. Yang lainnya masih harus perbaiki dikit-dikit ya. Ngapain ya? Nah, boleh ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baik, sudah kenal juga lumayan. Tetapi masih pola-polanya masih kurang, ikhfanya masih kurang. Nah, gitu ya. Kita masih ini satu ayat ini nih lumayan ini banyak hukumnya nih. Kita bahas nanti. Ada lagi yang nyobain nggak? Baru katanya asal. Baik, sudah 2 orang yang nyobain ya. Kebetulan di sini juga ada hukum saktah ya, ada hukum saktah. Di antara kemarin yang kita sudah bahas ada saktah ini ada 4. Di antaranya ada di surat Al-Kahfi, dan di surat Al-Kahfi ini saktahnya kebetulan ada di ujung ayat, Pak. Apa hukumnya kalau ada di ujung ayat? Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kalau di Yasin misalnya kan ini mimma raqatina hadza, harus artinya berhenti dulu sejenak baru kemudian mulai. Jadi berhenti tapi tidak nafas. Ada 4 saktah yang kemarin kita sudah bahas. Di Yasin salah satunya mimma raqatina hadza ma wa'adar rahman, dan seterusnya. Kalau ini ada tuh tulisannya di ujung ayat saktah. Ada nggak tulisannya? Ya. Ada. Kalau ini tidak apa-apa. Misalkan ayo aja berhenti saja. Langsung qaiman liyum boleh, atau kalau buat nafasnya disambungkan. Walam yaj'al lahu iwaja qaiman liyunzira ba'san syadidan, dan seterusnya gitu ya. Kalau ini saktah di antaranya ya. Boleh berhenti, kalau sih boleh. Karena di ujung ayat. Jadi kalau mau buat nafasnya ya sudah, berhenti saja nafas baru qaiman. Baik. Yang pertama di sini ada yang namanya mad jaiz. Kalau tidak hafal namanya tidak apa-apa. Pokoknya panjangkan saja. Lihat di alhamdulillahilladzi. Nah, ya, ada tuh. Di atas tandanya apa tuh? Bendera kecil. Pokoknya nanti kalau tilawah, Bapak Ibu semuanya, kalau tilawah banyak ketemu dengan ini apa namanya bendera kecil, maka dibacanya panjang saja, minimal 4 sampai dengan 5 harakat. 4 ketukan 1, 2, 3, 4, 5, panjangkan saja, lebihkan, gitu ya.
Karena nanti kalau di Quran Utsmani Arab nggak ada panjang tipis tebalnya Pak. Di sini enak nih, ya. Ada yang nanti apa namanya itu alisnya ya, atau benderanya gede tebal, ya. Kalau di sini ada, kalau di Quran Utsmani nggak ada. Sama ini aja panjangkan aja semuanya. Baik, jadi itu ada manzaiz. Ini review saja ya kali ini karena perlu saya fotokopi materinya. Nanti saya fotokopi ini karena ini juga penting juga ya untuk kita mendidik anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan kita nanti ketularan jadi hafal Quran ya dengan mengikuti metode ini karena beliau ini sedang metode ini yang dipakai untuk menghafalkan 10 anaknya, 8 anaknya habis Quran semua, tidak di pondok, di rumah. Masya Allah ya, tidak di pondok tapi di rumah dengan cara ibunya bapaknya mempraktekkan ini. Umur 7 tahun ke bawah sudah hafal Quran. Itu, Masya Allah. Baru kemudian setelah hafal Quran dipondokin. Itu rumusnya. Setelah hafal Quran dipondokin. Artinya lebih tajam lagi baik secara makrosnya dan lainnya ataupun alimnya dan seterusnya. Itu rumus Ustaz Abdul yang seperti ini. Nanti beneran kita dibaca ya. Baik, ini mereview ulang materi-materi sebelumnya. Jadi ini adalah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Kalau tidak kuat sampai ayat, boleh berhenti kita. Di anzal, ini anzal ini hukum apa nih? Ada bisa nebak nggak? Ada yang tahu? Nun ketemu dengan za, hukum mati. Ya, apa nun sukun atau hukum tanwin apa sama nun sukun? Kalau ada nun sukun atau nun mati itu pasti ada hukumnya. Kalau di sini Quran ini enak ya, ada tandanya. Apa tandanya? Warnanya itu. Warnanya hijau. Tapi kalau Quran yang Utsmani dan yang lain kadang-kadang nggak ada warna. Maka bacanya harus ditahan dan samar. Nggak boleh gini. Nunya samarkan. Pas nggak nempel tapi namanya samar, Pak. Samar. Dan ditahan. Dan ifani banyak, hampir setiap baris ada ifani. Maka imam-imam kita biasanya kalau imam kita alhamdulillah bagus. Banyak di sana di masjid sana membaca ifannya nggak kena nih. Orang ini berarti imam bisa mati sebenarnya gitu. Gitu ya. Tandanya gitu aja. Ada imam ifannya nggak disafar, nggak ditahan. Berarti dia belum main. Kan banyak kayak di Wadduha. Wadduha kan banyak ifan tuh. Ya. Karena baca nggak baca imannya, maka dia belum belajar lagi. Kan banyak akhirnya ya suka dengar imam gitu. Setengah kopling. Setengah kopling gitu ya. Maka harus kita lagi-lagi insya Allah kalau kita belajar Al-Quran apa tasbih, makros, mempelajari Al-Quran ini, baca Al-Quran ini dengan benar, pahalanya selain 10 per huruf juga timbangannya nanti di akhirat berat, Pak. Maka yang penting istiqomah baca Quran walaupun 1 lembar tapi dengan makros, dengan tajwid, insya Allah hebat Pak, luar biasa ya. 1 hari 1 lembar saja istiqomah. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum mahir juga jangan khawatir, tetap dapat pahala. Yang penting rutin baca Quran. Jangan jangan pesimis. Ya. Belajar ini alhamdulillah selain kita berpahala majelis juga banyak pahalanya ya. Masalah hasilnya lagi-lagi selain semua Allah ya. Namanya belajar udah tua. Gini udah berapa kan? Nah, ya kan. Terkadang susah menerima, tapi tidak apa-apa ya. Pelan-pelan saja. Baik, kemudian arb. Nah, tadi kurang arb. Apa nih hukumnya? Qala. Ya, ada 5 tuh ya. Ada 5. Arb. Di mana? Arb pakai e. Kalau sukun atau dimatikan huruf yang 5, huruf apa saja? Ba, jim, dal, to, ko. Atau disingkatnya? Ya, ada yang bilang gampangnya
baju di toko. Ya. Maka itu dipantul Pak, dipantul apa? Ambo. Contohnya di kulhu ya. Gimana baca kulhu? Wallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Gitu ya. Sama di An-Nas bersama. Qul a'udzu birabbil falaq. Pantulkan ya. Ini sebenarnya kalau ini materi yang level bawah. Makanya kalau ada imam misalkan nanti kita teman-teman baca, oh ini belum qalah nih, maka masih terus belajar harus begitu ya. Jadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya di ayat yang pertama kemarin kita sudah bahas ada yang namanya walam yaj'al lahu, lamnya dua, double. Lam yang pertama tidak usah dibaca. Ada yang tahu hukum apa nih? Yang muda nih, yang muda. Ayo, apa hukum apa nih? Apa ya? Hukum lam ketemu lam. Diguna. Apa? Idgham bila guna. Wah, salah. Apa? Utama? Utama simple. Ya. Lam ketemu lam. Nah, kalau bapak-bapak, kalaupun tidak tahu namanya, tapi yang muda tahu ya, Pak Takbir ya, yang pengajar TPA ya kan gitu ya. Dan muda-muda ya. Tapi kalau orang tua, kalaupun tidak tahu namanya, yang jelas kalau ada yang mati satu hurufnya sama, yang satunya tidak usah dibaca Pak. Nanti ada ketemu dengan ba, ketemu ba. Ada ba mati, sukun, ketemu dengan ba di depannya, maka nggak usah bapalah banyak. Kalau ketemu dengan ba lain, huruf banyak. Tidak usah dibaca, kemarin kita sudah bahas ini. Maka seperti ini. Walam yaj'al lahu, nggak boleh. Walam yaj'al lahu, tidak. Langsung saja sekali. Walam yaj'al lahu iwaja, gitu ya. Nah, ini juga sama. Ketika ada fathah tain mati atau fathah tain, maka ketika dihentikan atau diwakafkan atau diberhentikan, maka tidak boleh iwaj. Dibaca satu. Iwaja. Gimana bacanya? Nggak boleh iwaj. Ya, harus hidup. Selain fathah tain dimatikan. Kalau misalnya berhenti atau mewakafkan, ya. Kecuali fathah tain. Saya baca ulang, dengarkan dan lihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak-bapak ini masih ada yang kurang tahan. Gitu ya. Jadi tahan. Baik, berikutnya saya langsung dari walam. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Jadi untuk ayat yang pertama ya. Kalau bisa nafasnya panjang, ini disatukan saja kalau bisa ya. Nanti membacanya hari Jumat boleh malam, boleh pagi, sama saja. Hadis ini menyatakan bahwa siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat di ayat 1 sampai 10 atau di terakhirnya pahalanya tadi ya kan akan diampuni dosanya di Jumat depan, masa 2 Jumat depan. Maka jangan sampai lalai nih ya, supaya ibu semuanya bagi yang mahir ataupun belum harus dibaca setiap hari Jumat. Kalau perlu setiap hari. Kalau hafal, alhamdulillah saya usahakan setiap hari baca karena sudah hafal untuk ayat 1 sampai 10-nya. Gitu ya. Kita dihafalkan. Baik, yang kedua ini dulu panjang ya. Panjang kemudian tidak ada tanda wakaf ya, ujung di ayat.
Nah, ini tidak ada yang kuat ini. Ada yang kuat nggak? Saya ini nggak kuat. Ya, maka diputus mana? Boleh sampai wa yubasyirul mu'minin, ya kan? Dibuat 2 saja, ya. Atau terkadang ada yang nafas pendek, kenapa? Boleh dibuat 3 putusnya, ya. Kalau bisa sangat 2. Baik, lihat di pertama Qayyiman. Dibacanya Qayyiman apa Qayyimal? Qayyimal. Hukumnya apa nih? Namanya idgham bila guna. Bukan Qayyiman tapi Qayyimal. Jadi Qayyimal ya. Kemudian ada lagi nun ketemu dengan dhaifah, sama kayak tadi. Liyung. Nah, ditahan. Liyung gitu kurang lebih ya. Liyung gitu. Ditahan 2 harakat. Sama yang berikutnya ba'san sadidan. Nah, ini sama ditahan. Ini ada tanda hijau di sini. Qurannya sudah enak banget ya Qurannya. Ba'san syad. Ditahan 2. Ba'san gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi tanwin ketemu dengan mim. Sadidan. Sadidan apa sadidam? Sadidam. Tapi ini karena idgham diguna, tidak saja sadidam tapi harus ditahan. Namanya idgham biguna. Maka dibacanya syadidan, ditahan. Syadidan gitu ya. Berikutnya lagi minlahu, dibacanya apa? Minlahu. Ini kalau Quran ini ada bantuannya tasib, Pak. Min ini mil. Setiap idgham ada bantuannya tanda tasib. Tapi kalau Quran Usmani nanti kalau Bapak Ibu umroh di sana di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Haram, kalau Quran nggak ada, itu nggak ada tasibnya. Harus bisa bacanya bukan min tapi mil. Nggak ada tasibnya di sana. Coba aja nanti. Sini ada nggak baca tuh Qurannya ya. Dan Usmani Arab tuh. Agak beda dikit ya. Tapi kalau kita paham banget ifanya dan lainnya, insya Allah bisa bacanya. Jadi mil dengan mil ya. Kalau ini tidak tahan mil saja. Baik. Coba ada nggak ibu yang baca sampai mukminin coba? Ibu-ibunya boleh. Cobain. Satu orang saja. Qayyiman sampai mukminin. Ya. Qayyiman. Baik, masalah hukum-hukumnya sudah kena, cuma tadi nyuri nafas. Ya, begitu ya. Sudah Bapak ya, tapi sudah mantap ya, sudah kena semua ya. Hukum-hukum idghamnya, ifanya ya. Perhatikan, dengarkan dan lihat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassyiral mu'minin. Kuat, bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Masih ada yang sebagian wasilul kedengaran ifanya tidak ditahan dua-duanya. Liyunzira ba'san syadidan gitu ya. Ditahan di ifanya di liyo sama ba'san gimana? Baik ya. Baik, kita sambungkan lagi. Wa yubasyirul mu'minina allazi, ini cuma apa namanya matobi saja. Ya'malu nafso, lu nya panjang, so nya panjang, nya panjang, 2 harakat. Nah ini ada nun tasib. Kalau di sini ada tanda-tanda merah nih, ada tandanya. Tanda merah itu artinya ditahan, Pak, diguna. Tapi lagi-lagi Quran yang lain, banyak Quran yang lain tidak ada tandanya. Maka
maka kita harus tahu anna ditahan. Kalau ada nun ada tasnya ditahan dua. Anna lahum ajran hasana. Begitu ya. Saya ulang dari wa yubashiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada yang kuat nggak mas? Masih kuat ya, walaupun dibagi dua. Dibagi dua ya, bagi tiga berarti kan bagi tiga ya. Siapa yang menyampaikan ya? Yang bawa Pak Basirol. Saya akan nih. Ya, coba. Dari Wayu Basirol. Coba pelan-pelan. Wayubat. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan minal Terus pelan-pelan. Langsung nih kalau saya ngasih tahu ya. Saya pengen ini dulu. Ya terus Pak Basir ya. Ayo Pak Basir. Unjukin ya, unjukin. Wayubasirul mu'minin. Terus pelan-pelan. Allazina ya'maluna solihati anna lahum ajrun hasana. Masya Allah ya, sudah mantap sebenarnya, sudah kena ya. Nah kan PR-nya mas saya ya, PR-nya nih, dengerin ya, PR-nya 1 hari 2 lembar ya, siap ya, nanti lancar sendiri. Nah gitu ya, karena sudah bisa, sudah bunyi ya, sudah bunyi itu, sudah patah astronomanya sudah kena nih, akan ya. Maka usahakan 1 hari minimal 2 lembar, nanti ada keajaiban, lancar sendiri bacanya ya. Tapi rutin ya, awas dikasih PR nih ya, 2 lembar saja 1 hari ya. Masa nggak bisa ya? Harus, karena Quran ini jangankan lagi-lagi jangankan yang masih terbata ya, yang sudah lancar saja Pak. Kalau kita jarang baca nanti kan terbata-bata ya enggak? Jadi gitu ya, minimal 1 hari 2 lembar. Nah ya, siap nggak? Awas nih. 2 lembar yang biru apa yang merah? Kenapa? 2 lembar biru merah. Baik. Misalnya tetap ya, walaupun nanti terbata-bata tetap dapat pahala. Masya Allah ya, 1 hurufnya 2 pahala. Masya Allah ya. 1 muka ini, 1 halaman ini 525 huruf. Jadi kalau 2 halaman berapa? 500 kali 4 berapa tuh? 2000 kali 2 4.000. Masya Allah, 4.000 pahala kan ya. Kalau 1 hari 2 kita boleh kok hitung boleh dalam rangka untuk semangat. Karena Allah sendiri Quran ini hitung terus, hitung lagi ya. Kita boleh hitung-hitungan sama Allah tapi kan bukan untuk pamerkan manusia, tapi kita agar kita semangat, ya kan? Apalagi kalau membacanya mahir. Berapa hurufnya? 1 huruf 10 pahala kebaikan. Hadisnya sahih ya. Maka yang sudah mahir, apalagi yang mahirnya harus 1 juz ya. 1 hari ya. Baik. Yang berikutnya ini gampang, ayat yang ketiga. Ada yang nyobain nggak? Akan mencobain ayat yang ketiga. Baik, sekali lagi biar mantap. Baik. Nanti kita jadi nanti di rata-rata ketika membaca sa ini terkadang keseleo dengan sin, makisina kan. Nah ini kalau sa itu tipiskan, makisi
Coba makisi, nah gitu kan, sedikit aja ya. Makisi nabi abada, gitu ya. Nah, ini karena kesalahan menyebut makhraj ini lebih berat. Kesalahan ikhfa tadi masih ringan sedikit, tapi kalau menyebut huruf ini ketukar sama si, sod ketukar dengan sya misalnya ya, itu ha ketukar dengan ha, itu kesalahannya kesalahan berat. Maka kita harus tepat membacanya. Kayak sepele nih, makisi nabi abada. Kalau kita tidak teliti salah. Telitinya perhatikan sa, makisi nabi abada. Ini sama, fihi, bukan fihi, fihi itu ha besar. Kayaknya sederhana, tetapi kalau kita tidak teliti banyak salah. Bener nggak? Ini kayaknya kecil nih, cuma dua kata ya, cuma dua kata nih. Tetapi lagi-lagi kalau kita tidak teliti salah. Perhatikan, lihat, makisi nafihi abada. 1, 2, 3. Praktikkan di hari Jumat nanti ya, subuh boleh, malam boleh, pelan-pelan saja Pak, 10 ayat saja, kalau tidak full sampai dengan terakhir. Baik, baik, ayat yang ke-4 ya, mata melek ya. Baik, salah dikit aja 2. Memang hampir ya Pak ya. Tadi ada yang panjang ya, apa tadi yang panjang ya? Lu-nya ini tidak panjang Pak namanya. Jadi lut langsung, walaupun ada waw, tapi karena di depannya ada tasik. Lut jangan lu, tapi lut langsung saja, itu saja ya. Yang lainnya sudah lumayan ya Pak ya, sudah pelan-pelan sudah semakin baik. Wayu tidak ifa lagi, ada ifa. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Bareng-bareng atau bapak-bapaknya dulu deh. Nah, coba bareng-bareng. Wayung 1, 2, 3. Ifa Safawi. Tahan juga. Malahum. Nah, ini banyak kesalahan nih kadang ya. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ilmiu ditahan. Ada idgham bi guna. Abaihim wajib. Benderanya besar, ini harus lagi. Pokoknya panjangin ya, kalau ada ketemu dengan tanda panjang begitu, kalau tidak hafal namanya, panjangkan saja. Mas Kubur insyaallah. Nanti ikuti dan dengarkan, lihat di mana yang ditahan. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak tahan mim ketemu banyak, harus ditahan. Malahum, nah begitu Pak. Mim ketemu bang, namanya ikhfa safawi, harus ditahan 2. Malahum, nah begitu bacanya ya. Sekali lagi deh, tahan. Malahum, tadi nggak kedengeran, kalau saya rekam nggak kedengeran. Malahum, gitu ya, ditahan. 1, 2, 3. Banyak tahan, tapi ilmiunya tidak tahan. 2, idgham lagi
pelan-pelan ya, insya Allah ya. Rasa sudah habis, lumayan dapat 5 ayat, kita sudah dapat pahala. Siapa yang belajar Al-Quran 1 ayat saja dari kitab Allah atau ini apa? Pahalanya sebanding dengan sholat 100 rakaat sunnah. Masya Allah ya. Kemudian kita coba semua. Kita tutup dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.